Dunia ini menyimpan banyak rahasia, sebagian terkubur dalam sejarah, sebagian lagi terlupakan oleh peradaban. Namun, ada kisah yang terus berulang. Kisah yang membangkitkan rasa penasaran dan ketakutan sekaligus. Ini adalah kisah tentang pulau misterius yang diduga menjadi tempat persembunyian Dajjal, sosok yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sebagai fitnah terbesar di akhir zaman. Suatu hari, di tahun 1948, sebuah pesan mengerikan diterima oleh beberapa pelabuhan di Selat Malaka, jalur laut yang memisahkan Indonesia dan Malaysia. Pesan ini berasal dari kapal orang Medan, sebuah kapal dagang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dalam pesan tersebut, suara yang terdengar bukanlah suara biasa. Itu adalah kode darurat yang dikirim oleh kapal-kapal di lautan untuk memberitahu keberadaan mereka atau meminta bantuan. Namun, pesan dari kapal ini jauh lebih menyeramkan. Dalam kata-kata terakhirnya hanya terdengar, "Aku sekarat." Ketika pesan itu diterima, tim penyelamat segera dikirim. Mereka berlayar menuju lokasi yang disebutkan dalam transmisi terakhir kapal tersebut. Namun, ketika tiba di titik koordinat, mereka tidak menemukan apapun. Setelah pencarian selama berminggu-minggu, secara mengejutkan kapal itu muncul kembali di tempat yang sama. Ia mengapung tanpa arah di atas lautan, seolah muncul dari ketiadaan. Tetapi, yang ditemukan di dalamnya jauh lebih mengerikan dari yang pernah dibayangkan. Saat tim penyelamat menaiki kapal itu, mereka disambut oleh pemandangan yang membuat darah membeku. Semua awak kapal, termasuk kapten, ditemukan tewas dengan mata yang terbuka lebar dan tangan yang terangkat ke depan, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum mereka menghembuskan napas terakhir. Tidak ada bekas luka, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Mereka mati bukan karena kekerasan, tetapi karena ketakutan yang luar biasa. Apa yang mereka lihat sebelum ajal menjemput? Saat tim penyelamat mencoba menarik kapal itu ke pelabuhan untuk penyelidikan lebih lanjut, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kapal orang Medan ini tiba-tiba meledak hebat dan tenggelam ke dasar laut, membawa semua rahasia yang dikandungnya. Kisah kapal hantu bukanlah satu-satunya misteri di lautan luas. Sejak dahulu, lautan telah menjadi tempat kejadian-kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Bahkan, Nabi Muhammad menyebut bahwa takhta iblis berada di atas lautan. Salah satu rahasia terbesar yang dikaitkan dengan lautan adalah keberadaan Dajjal, sosok yang akan muncul menjelang akhir zaman. Dalam sebuah hadis yang masyhur, seorang pria bernama Tamim Ad-Dari dan 30 orang lainnya pernah mengalami peristiwa luar biasa yang berkaitan dengan Dajjal. Tamim Ad-Dari adalah seorang Nasrani dari suku Bani Lakhem yang terkenal dengan kecerdasan dan keahlian berlayar. Suatu hari, ia bersama rombongannya memulai perjalanan dagang di lautan yang luas. Namun, perjalanan mereka berubah menjadi bencana. Sebuah badai besar menghantam kapal mereka, memporak-porandakan arah tujuan, hingga selama sebulan penuh, mereka terombang-ambing tanpa tahu di mana mereka berada. Ketika badai akhirnya mereda, mereka menemukan daratan di kejauhan. Penuh harapan, mereka berlayar menuju pulau tersebut dengan harapan dapat menemukan sumber air dan makanan. Saat mereka menjelajahi pulau itu, tiba-tiba muncul sosok aneh yang tidak dapat digolongkan sebagai manusia ataupun hewan. Seluruh tubuhnya tertutup oleh rambut tebal, sehingga sulit membedakan bagian depan dan belakangnya. Makhluk itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Al-Jassasa. Dengan suara yang menyeramkan, makhluk itu berkata, "Pergilah kalian menemui seorang pria di dalam bangunan itu. Dia sangat ingin mengetahui kabar kalian." Ketika mereka mencapai bangunan yang dimaksud, mereka melihat seorang pria bertubuh besar, terikat dengan rantai besi yang sangat kokoh. Tangannya diikat ke lehernya, dan kedua kakinya juga terbelenggu. Pria itu lalu menatap mereka dengan tatapan tajam. Suaranya dalam dan penuh wibawa, ia mulai menanyakan beberapa hal yang tampaknya sangat penting baginya. "Aku ingin tahu, apakah kebun kurma di Baisan masih berbuah?" tanya pria itu.
Mereka menjawab, "Ya, kebunnya masih berbuah." Ia lalu berkata, "Kelak, kebun itu tidak akan lagi menghasilkan buah." Lalu ia bertanya lagi, "Bagaimana dengan Danau Tiberias? Apakah masih banyak airnya?" Mereka menjawab, "Ya, airnya masih melimpah." Pria itu menggeleng, "Kelak airnya akan surut hingga mengering." Terakhir, pria itu bertanya, "Bagaimana dengan nabi yang lahir di tanah Arab? Apakah ia sudah muncul?" Mereka menjawab, "Ya, dia telah muncul di Makkah dan kini tinggal di Yatsrib atau Madinah." Setelah mendengar jawaban mereka, pria itu berkata, "Ketahuilah, aku adalah Dajjal. Aku sedang menunggu waktu untuk keluar. Tidak ada satu negeri pun yang tidak akan aku datangi dalam 40 hari, kecuali Makkah dan Madinah." Keduanya dihalangi oleh para malaikat. Mendengar pengakuan yang mengerikan itu, Tamim Ad-Dari dan rombongannya segera bergegas meninggalkan pulau itu, penuh ketakutan akan sosok yang mereka temui. Ketika Tamim Ad-Dari akhirnya kembali ke tanah Arab, ia segera menemui Nabi Muhammad dan menceritakan semua yang ia alami. Nabi lalu mengumpulkan para sahabat dan membenarkan kisah Tamim Ad-Dari, seraya bersabda, "Inilah yang selama ini aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal." Nabi kemudian berkata, "Ketahuilah, ia berada di arah timur." Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali dan menunjuk ke arah timur, tempat di mana pulau itu berada. Sejak saat itu, banyak yang mencoba mencari tahu keberadaan pulau tersebut. Namun, hingga kini, lokasinya tetap menjadi misteri. Apakah pulau itu benar-benar ada? Ataukah telah disembunyikan oleh kekuatan yang lebih besar dari pemahaman manusia? Para ilmuwan dan penjelajah telah mencoba memahami misteri yang melingkupi kisah Tamim Ad-Dari. Beberapa menduga bahwa pulau yang dimaksud telah tenggelam. Sementara yang lain meyakini bahwa pulau itu tetap ada, tetapi tersembunyi oleh kekuatan yang tak kasat mata. Lautan, dengan kedalaman dan luasnya yang tak terhitung, masih menyimpan banyak hal yang belum terungkap. Bahkan dengan teknologi canggih, manusia baru berhasil menjelajahi sekitar 20% dari seluruh lautan di dunia. Itu berarti masih ada 80% wilayah yang belum tersentuh oleh eksplorasi manusia. Salah satu teori yang berkembang adalah bahwa pulau tempat Dajjal berada terletak di suatu titik terpencil di Samudra Pasifik atau Samudra Hindia. Ini didasarkan pada isyarat Nabi yang menunjukkan ke arah timur ketika berbicara tentang lokasi Dajjal. Beberapa sejarawan juga mencoba mencari kesamaan antara deskripsi pulau dalam kisah Tamim Ad-Dari dengan pulau-pulau yang telah diketahui. Namun, tidak ada satupun pulau yang memiliki karakteristik serupa dengan yang digambarkan dalam hadis. Salah satu kemungkinan lain adalah bahwa pulau itu memang sengaja disembunyikan oleh Allah hingga waktu yang telah ditentukan. Seperti halnya keberadaan Ya'juj dan Ma'juj yang masih menjadi misteri, pulau ini bisa saja berada dalam dimensi yang berbeda dari dunia yang kita kenal. Dari waktu ke waktu, berbagai laporan tentang pulau yang muncul dan menghilang dari peta telah terdokumentasikan. Bahkan, ada beberapa ilmuwan yang mengklaim bahwa perubahan struktur bumi akibat pergeseran tektonik dapat membuat pulau-pulau tertentu tersembunyi di bawah permukaan laut. Sebuah penelitian tentang lautan Pasifik mencatat bahwa beberapa pulau telah menghilang tanpa jejak dan ada juga yang muncul secara tiba-tiba. Fenomena ini membingungkan para ilmuwan dan semakin memperkuat dugaan bahwa masih banyak hal yang belum diketahui tentang lautan. Lebih jauh lagi, berbagai catatan sejarah menyebutkan kisah-kisah tentang kapal yang tersesat dan melaporkan melihat pulau-pulau aneh yang tidak tercantum dalam peta, hanya untuk menghilang ketika mereka mencoba mencarinya kembali. Kisah-kisah ini mengingatkan kita pada misteri segitiga Bermuda dan lokasi-lokasi lain di dunia yang sering dikaitkan dengan fenomena supernatural. Bisa jadi, pulau tempat Dajjal berada memiliki perlindungan serupa yang menjadikannya tak terlihat oleh manusia. Sementara itu, tanda-tanda yang disebutkan oleh Dajjal dalam pertemuannya dengan Tamim Ad-Dari satu persatu mulai terbukti. Danau Tiberias, yang dulu dikenal sebagai salah satu sumber air terbesar di kawasan itu, kini mengalami penyusutan drastis. Banyak ilmuwan lingkungan memperingatkan bahwa dalam beberapa dekade ke depan, danau ini bisa benar-benar mengering. Jika ini terjadi, maka salah satu tanda besar yang disebutkan dalam hadis akan terbukti di hadapan mata kita. Selain itu, kebun kurma di Baisan juga mengalami perubahan yang signifikan. Seiring berjalannya waktu, jumlah pohon yang mampu berbuah semakin berkurang, seolah-olah kebenaran dari perkataan Dajjal mulai terwujud.
kondisi lingkungan di wilayah tersebut terus berubah dengan cepat, dan banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah ini adalah bagian dari skenario besar yang telah ditetapkan sejak lama? Di tengah semua ini, dunia semakin dipenuhi dengan fitnah dan cobaan yang menguji keimanan manusia. Sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Nabi, fitnah Dajjal akan menjadi ujian terbesar bagi umat manusia di akhir zaman. Para ulama selalu mengingatkan umat Islam agar senantiasa membaca doa perlindungan dari fitnah Dajjal, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi dalam salatnya. Kisah Tamim Ad-Dari memberikan pelajaran besar bagi kita bahwa Dajjal bukan sekadar mitos atau cerita yang dibuat-buat, melainkan suatu realitas yang menunggu waktunya untuk muncul di hadapan dunia. Dalam hadis lain, Nabi telah menjelaskan bagaimana Dajjal akan menipu manusia dengan keajaiban dan kemampuannya yang luar biasa, membuat banyak orang terpedaya dan menganggapnya sebagai Tuhan. Hanya mereka yang memiliki iman yang kuat dan pengetahuan tentang tanda-tanda akhir zaman yang akan mampu bertahan dan tidak tertipu oleh fitnahnya. Dengan semua peristiwa yang terjadi di dunia saat ini, banyak yang bertanya-tanya, apakah kita sudah semakin dekat dengan kemunculan Dajjal? Beberapa ilmuwan dan cendekiawan Muslim mencoba menggali lebih dalam tentang lokasi pulau misterius ini. Namun, hingga kini, tidak ada yang benar-benar berhasil menemukannya. Beberapa percaya bahwa jika suatu hari teknologi manusia mencapai tingkat yang lebih tinggi, maka pulau itu mungkin akan terlihat. Namun, ada pula yang meyakini bahwa keberadaannya hanya akan terungkap ketika waktunya telah tiba. Sampai saat itu tiba, yang bisa dilakukan oleh setiap Muslim adalah memperkuat keimanan, meningkatkan ibadah, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi fitnah yang akan datang. Sejarah telah menunjukkan bahwa setiap nubuat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad pada akhirnya menjadi kenyataan. Maka, tidak ada alasan untuk meragukan bahwa kemunculan Dajjal juga merupakan suatu kepastian. Banyak orang mungkin menganggap hal ini sebagai sesuatu yang jauh dari kenyataan, tetapi tanda-tanda yang telah disebutkan terus bermunculan di hadapan kita. Misteri Pulau Dajjal tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah Islam dan peradaban manusia. Apakah suatu hari nanti manusia akan menemukannya, ataukah ia akan tetap tersembunyi hingga waktu yang telah ditetapkan? Hanya Allah yang mengetahui jawabannya. Dan bagi kita, yang terpenting adalah tetap waspada, berpegang teguh pada ajaran Islam, serta senantiasa memohon perlindungan kepadanya dari fitnah yang akan datang. Di tengah berbagai teori dan spekulasi tentang lokasi Pulau Dajjal, ada satu hal yang pasti, kebenaran tentangnya tidak akan terungkap sepenuhnya sampai waktunya tiba. Dalam banyak hadis, Rasulullah telah memberikan peringatan jelas tentang fitnah Dajjal dan bagaimana umat Islam harus bersiap menghadapinya. Salah satu cara utama untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal adalah dengan selalu membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dalam salat, yaitu meminta perlindungan dari 4 perkara: siksa neraka, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta fitnah Dajjal yang menyesatkan. Banyak ulama menegaskan bahwa memahami tanda-tanda akhir zaman adalah bagian dari keimanan. Dengan mengetahui bagaimana Dajjal akan muncul, bagaimana ia akan beroperasi, dan bagaimana tanda-tandanya telah mulai bermunculan, seorang Muslim akan lebih siap untuk menghadapi fitnah besar tersebut. Dalam sejarah Islam, telah banyak fitnah besar yang melanda umat ini. Dari masa Khulafaur Rasyidin hingga era modern, berbagai ujian telah terjadi. Namun, tidak ada yang dapat menandingi fitnah Dajjal, yang oleh Rasulullah disebut sebagai fitnah terbesar yang pernah ada sejak penciptaan Nabi Adam. Jika kita melihat dunia saat ini, berbagai tanda yang pernah disebutkan dalam hadis-hadis tentang Dajjal mulai tampak nyata. Teknologi yang semakin canggih, ilusi yang dapat menipu mata manusia, serta kondisi dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan kebingungan, semakin menunjukkan bahwa dunia sedang menuju tahap akhir dari perjalanan panjangnya. Banyak yang percaya bahwa kemajuan dalam dunia teknologi dan kecerdasan buatan dapat menjadi alat yang memungkinkan Dajjal untuk menipu manusia. Kemampuannya dalam menciptakan keajaiban dan memperdaya manusia dengan ilusi akan semakin mudah dengan adanya teknologi yang dapat memanipulasi persepsi. Rasulullah telah memberikan peringatan agar umat Islam tidak tergoda dengan segala bentuk keajaiban yang ditunjukkan oleh Dajjal, sebab ia memiliki kemampuan untuk membuat sesuatu yang tampak seperti kebenaran, padahal sebenarnya hanyalah tipuan. Sebagai contoh, Dajjal dikatakan mampu membawa api dan air. Tetapi, apa yang tampak sebagai air sejatinya adalah api, dan apa yang tampak sebagai api sebenarnya adalah air. Ini menunjukkan bahwa
segala sesuatu yang terlihat oleh mata manusia dalam masa fitnah Dajjal tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Salah satu hal yang paling ditekankan dalam hadis-hadis tentang Dajjal adalah pentingnya mengenal sifat-sifatnya. Rasulullah telah memberikan ciri-ciri fisiknya dengan jelas, termasuk satu matanya yang buta dan tulisan kaf, fa, dan ro, atau kafir yang dapat terbaca oleh orang-orang beriman. Namun, fitnah Dajjal bukan hanya tentang sosok fisiknya. Fitnahnya juga berkaitan dengan ideologi dan sistem yang dibawanya, yang akan menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Ini adalah bentuk ujian yang jauh lebih berat dibandingkan sekadar pertemuan fisik dengan Dajjal itu sendiri. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa akan ada sekelompok kecil orang beriman yang mampu bertahan dari fitnah Dajjal. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar berpegang teguh pada ajaran Islam dan tidak mudah tergoda oleh dunia. Madinah dan Makkah disebutkan sebagai dua kota yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal, karena kedua tempat suci ini dijaga oleh malaikat. Oleh karena itu, banyak ulama yang berpendapat bahwa bagi siapa saja yang berada di tanah haram, mereka akan selamat dari fitnah Dajjal. Namun, bagi mereka yang berada di luar dua kota suci ini, tantangan akan jauh lebih berat. Dajjal akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan sumber daya, menciptakan kemakmuran bagi para pengikutnya, dan membuat kehidupan sulit bagi mereka yang menolak untuk mengikutinya. Banyak hadis menyebutkan bahwa pada masa Dajjal, seseorang bisa kehilangan keimanannya dalam waktu singkat hanya karena tergoda oleh kemewahan yang ditawarkan. Oleh sebab itu, kekuatan iman dan keteguhan hati sangat diperlukan agar seseorang tidak mudah goyah. Para ulama juga menekankan pentingnya menjauhi Dajjal ketika ia muncul. Sebab, siapapun yang mencoba mendekatinya dengan niat menantangnya bisa berakhir sebagai pengikutnya, karena daya tipu dan pengaruhnya yang luar biasa besar. Dalam sejarah, ada banyak pemimpin dan tokoh besar yang mampu mempengaruhi massa dengan luar biasa, tetapi pengaruh Dajjal disebut-sebut akan jauh lebih kuat dari itu. Ia akan memanfaatkan segala aspek kehidupan manusia untuk meyakinkan mereka bahwa ia adalah penguasa dunia yang sejati. Rasulullah telah memberitahu bahwa di antara strategi terbaik menghadapi Dajjal adalah dengan membaca surat Al-Kahfi, terutama 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhirnya. Ayat-ayat ini mengandung pelajaran penting tentang keteguhan iman dan perlindungan dari tipu daya dunia. Banyak ulama menafsirkan bahwa kisah-kisah dalam surat Al-Kahfi, seperti kisah para pemuda yang bersembunyi di gua, mencerminkan pentingnya mencari perlindungan dari fitnah di zaman penuh cobaan. Jika kita melihat kembali pada kisah Tamim Ad-Dari, maka jelas bahwa Dajjal telah ada sejak lama, namun belum diberi izin oleh Allah untuk keluar dan menyesatkan manusia. Pulau tempat ia dikurung tetap menjadi misteri. Tetapi tanda-tanda yang ia sebutkan mulai menjadi kenyataan. Danau Tiberias mulai mengering. Perkebunan kurma Baisan semakin berkurang. Dan dunia terus mengalami perubahan yang semakin mendekati skenario akhir zaman. Kini, yang menjadi pertanyaan besar bagi umat Islam adalah, apakah kita sudah siap menghadapi era penuh fitnah ini? Apakah kita sudah cukup memperkuat iman dan membekali diri dengan ilmu agar tidak terjerumus dalam tipu daya Dajjal? Misteri tentang pulau tempat Dajjal berada mungkin tidak akan pernah terpecahkan hingga waktunya tiba. Namun, yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi ujian besar yang akan datang. Umat Islam harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah, serta mempelajari tanda-tanda akhir zaman agar tidak mudah tertipu. Sebab ketika Dajjal muncul, tidak akan ada waktu lagi untuk belajar atau mencari perlindungan. Kisah ini adalah pengingat bahwa dunia ini hanyalah tempat ujian. Segala kemewahan, kekuasaan, dan keajaiban yang ditawarkan oleh Dajjal tidak lebih dari sekadar fata morgana yang akan lenyap seketika. Hanya mereka yang teguh dalam iman dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang akan selamat dari fitnah ini. Maka, perkuatlah iman, waspadalah, dan jangan sampai kita menjadi bagian dari mereka yang tersesat. Hingga saat itu tiba, misteri Pulau Dajjal akan tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah. Dan ketika waktunya datang, dunia akan menyaksikan kenyataan yang lebih mengerikan daripada sekadar legenda atau teori konspirasi. Sungguh, hanya kepada Allah, kita berlindung dari fitnah terbesar sepanjang masa.